Halo Zahran, selamat pagi, selamat siang ya. Iya, halo, Halo, selamat siang. selamat siang Zahran, apa kabar? Ya, baik. Kabar baik ya, Alhamdulillah. Oke, aduh udah sarapan berarti Zahra? Udah, udah Udah, selesai semuanya. udah Hmm. selesai semuanya ya. Kalau sarapan di situ biasa sama apa? Nah, nasi juga sih sebenarnya. Oh, buat bikin sendiri. Iya, kita juga jual beras di sini tuh. Oke, tadi sama apa berarti lauknya? Iya. Hmm. Lauknya berarti tadi sama apa? Nasi doang apa ayam Biasanya atau nasi, apa? ada nasi dengan ayam, kadang nasi tempe gitu sih. Oke. Oke, kita akan mulai aja kelas kita hari ini ya. So, terakhir kali kita udah belajar mengenai pengenalan dasar Python ya. Bentar, kita review dulu Ya. bentar. Masih ingat berarti bentar, lagi loading. Nah ini, fungsi print itu untuk apa sih, Zahran? Fungsi ya, biasanya. Hmm, print Fungsi ini untuk apa sih? untuk mencetak yang dalam kurung itu loh. Untuk Yes, menggunakan fungsi itu. betul ya. Jadi apapun yang di dalam tanda kurungnya dia akan dikeluarin gitu ya dalam si Ya. programnya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai variabel lebih details. Jadi, variabel pernah dengar gak apa itu variabel, Zahran? Ya, biasanya kalau yang di matematika tuh yang huruf sih. X, Y, atau Hmm, enggak huruf Z, yes, huruf betul deh alfabet kan. biasanya itu. Yes. X, Y, X, Y, Z. Kita mesti mencarinya gitu ya. Sama di Python kayak Ya. gitu juga. Kan dia bisa nyimpen suatu nilai. Jadi bayangin eh, kita pakai aplikasi Agoda gitu ya. Agoda terus bayangin kalau misalnya William itu pengen berangkat ke Bali misalnya ya. William pengen berangkat ke Bali terus dia beli 18 tiket. Harga satu tiketnya 1990. Totalnya berarti gimana ya? Jadinya dikali nantinya ya. Totalnya dikaliin ya. Tapi bayangin kalau Ya. ini setiap pembeli kita ngeprint-print terus. Nggak mungkin ya. Capek ya. Misalnya nanti Zahran juga pengen ke kemana? Ke Jakarta atau misalnya Kak Daud pengen ke Labuan Bajo. Nah, nggak mungkin kita ngeprint terus ini setiap ada pembeli ya. Makanya kita butuh yang namanya kode universal. Ya, jadi variabel itu adalah kode universal. Ya, jadi kita cuma ngerubah nilainya doang, tempatnya udah ada. Ya, Ya. oke. Ini yang kemarin kita udah pelajarin ya. Kita akan coba langsung lewat saja. Nah, jadi benar variabel tadi yang Zaran bilang dia adalah kayak huruf dan dia punya nilainya. Kalau di Python kalau kita pengen spesifikin, misal kamu punya variabel jam sama dengan 6. Kamu pengen ngeprint nih, Zahran. Kamu panggil variabel jamnya. Yang kamu dapat adalah nilai 6. Berarti kalau Hmm. Zahran panggil menit di sini yang kamu dapat apa, Zahran? 42 ya jadinya. 42. Pintar. Ya, gampang ya. Ya. Jadi nanti kamu tuh Ya. punya nama variabelnya, tanda sama dengan sama nilainya. Pas kamu panggil namanya, yang kamu dapat nilainya. Ya. Ya. Nah, kita punya jam nih, sama. Kenapa yang kita dapatnya cuma 7,5 Zahran? Bukan yang 6. Diambilnya dari nilai yang terbesar kan ya. Hmm, Nilainya diupdate. Ya, semakin bawah, jadi nanti yang 6-nya ke replace gitu ya, sama yang 7,5. Ya. Jadi Hmm. nilai variabel jamnya kita update jadi 7,5. Jadi 6-nya itu udah kehapus aja, diganti. Ini yang tadi kode universal. Ya, jadi dia cuma Ya. ngerubah nilainya doang. Nah, nama variabel ada batasannya. Jadi nggak bagus kalau kita ngebikin namanya terlalu pendek atau panjang. Karena kan nanti Zahran mau panggil lagi nama variabelnya. Better kita pakai dua kata dan kalau misalnya ada kata, kalau ada spasi, kamu pisahinnya pakai underscore. Variabel nggak bisa pakai spasi, ya. Nah, terus di sini lihat, oh, kok ini ada yang dikasih tanda petik sama ada angka tok, ya. Itu adalah Ya. data type atau tipe data. Jadi dalam Python ada tiga tipe data. Ada dua sebenarnya, numerik dan juga ada string.
Numeriknya dibagi jadi dua, ada bulat sama desimal, koma ya. Terus ada string, apapun yang dikasih tanda petik itu jadi teks. Ya, kita. Iya. Nah, misal kita punya program untuk hitung gaji karyawan. Dia gaji hariannya 1.000. Dia bekerja harinya 22. Totalnya gaji harian kali hari. Berapa nilai variabel total? Jadi Zahra. nanti dikali ya. 1000 dikali 22 gitu ya. Hmm, jadinya 22.000 ya. Nah, ternyata kita Ya. salah nih. Gaji hariannya terlalu gede. 500. Variabel totalnya berapa? Oh, jadi kan nanti ke apa, 500 kali 22 nanti ya. 500 kali 22. Pintar. Ya, gitu ya. Oke. Easy peasy. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada sih untuk saat ini. Belum ada ya? Zahran tolong share screen dulu. Iya. Kita mau praktekin ya. Oh iya. Ini udah kelihatan ya. Kenapa? Udah Nah, kelihatan ini ya di sekarang. refresh dulu, Zahran. Oke. Nah, ini nomor 3 ya. Hmm. Ya. Tandai pertanyaan yang benar untuk variabel bisa terletak dari satu jawaban. Jadi variabel bisa menyimpan angka dan string ya. Jawabannya ada 3. Hah? Variabel dapat menyimpan angka dan string ya. Bisa. Betul. Dua lagi. Em, ini juga termasuk kan ya elemen data yang memiliki nama ya. Itu juga termasuk. Satu lagi. Untuk variabel cukup membuat menciptakan nama aja ya. Yakin? Em, kan yang kayak tadi tuh kan Kan ya, kita harus yang ada apa? Harus ada sama dengannya, sama ada nilainya. Nggak bisa dia misal cuma A sama dengan A doang gitu kita bikin. Nggak bisa. Kita harus bikin juga sama dengan sama nilainya. Jadi cukuplah menciptakan nama saja. oh, salah ya. Jadi variabel dapat berada dalam Hmm, program yang memiliki nilai yang sama ya. tahu. Oke. Lanjut. Yang dilakukan, Ngetik lagi ya. ya. Mantap, lanjut. Ya. Lanjut. Ya. Jadi perbaiki kesalahan akun variabel. Salah satu akuntan biro perjalanan mencoba menulis program untuk menghitung harga paket layanan perjalanan, tapi membuat banyak kesalahan. Perbaiki kesalahan membuat secara variabel guna seperti yang di gambar. Berarti Jadi lihat dulu nama nih, keluarga baris ini satu. kan Hah? Smith kan ya. Betul. Ya harus kasih yang kutip ya. Yes. Yang ini jumlah udah ini ya cukup. Udah benar nih. Kok ada nggak variabel orang? Nggak ada sih Nggak ada ya, adanya variabel. jumlah underscore orang ya. Hmm, harga ada nggak?
harga harga skor tiket nih. Mm-mm. Nah, gimana caranya biar ada kata Smith di sini? Kita cuma ada pemandu doang nih. Diubah jadi eh, print pemandu, habis itu ini da- dalam koma nama terus Nama keluarganya. keluarga, yes. Oke, udah bener. Boleh checklist ya, Zahran. Oke. Eh, Oh iya, apa coba? Totalnya nggak ada ya, Ada nggak variabel jumlahnya total? aja. Jumlah. Nggak ada. Nah, sip, udah boleh checklist ya. Ya. Mantap. Lanjut. Ada pertanyaan dulu nggak? Oh iya, ini ya, kalau dilihat ini, membuat variabel kalau mau spasi kan harus pakai underscore ya. Mm-mm. Kalau pakai yang lain bisa nggak sih? Contohnya kayak titik atau enggak dash gitu. Titik nggak bisa. Dash juga nggak bisa. Cobain deh. Coba kamu ganti pakai titik. Soalnya nanti Iya. titik kita akan pakai itu buat yang lain. Nanti kamu akan pakai itu ya. Coba jalanin dulu. Tuh. Soalnya titik di Nggak bisa Python ya. itu ada makna yang lain. Coba kalau dash. Oh iya bisa. Iya nggak bisa. Hmm. Jadinya minus. Nama kurangi keluarga sama dengan Smith. Ya. Jadi eh paling paling kasih underscore atau cara lainnya nanti kamu bikin dia setiap kata dibikin kapital. Tapi better lebih gampang ini sih underscore huruf kecil semua lagi. Jadi biar kita nggak perlu ada apa kapital huruf kecil gitu. Oke. Saya bagi masalah tempat program. Em, Program menghitung harga penuh perjalanan sekolah ke teater. Grup dari dua orang dewasa dan 31 anak-anak akan pergi ke teater. Harga tiket adalah harga tiket dewasa adalah 3,69 sen dan tiket anak adalah 1.100 sen. Berbagi kesalahan dalam penggunaan variabel, program harus menampilkan hasil seperti yang berbentuk gambar. Hmm. Berarti baris satu, dua, tiga nih tiga ada yang salah. Apa yang salah baris tiga? Ini harus ini ya, sejajar. Hmm. Empat udah bener, lima apa yang kurang? 5 Rumusnya udah bener ya, cuman ada yang kurang. spasi dikasih Kelihatan nggak? spasi masih. Hmm? Apa dikasih kurung itu? Kita coba lihat di Oh baris ya, selanjutnya. Apa? print maksudnya print. Bukan. Kita simpan ke dalam variabel. Kita ada variabel jumlah tapi nggak ada variabelnya kan? Nah, berarti nomor 5 ini kita simpan ke dalam variabel. Paling kiri Oke. kamu tulis jumlah sama dengan, nah, gitu ya. Jadi nomor 5 Oh kita simpan dulu rumusnya ke variabel. Eh, enggak gitu. iya iya. Nah, Jumlah sama dengan gitu ya. udah, coba checklist. Nah, ya, Oke. lanjut. Ya, terus berhubung hari penuh asuransi. Sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang melamar ke agen perjalanan. Mereka yang membeli asuransi yang mencakup semua kemungkinan kecelakaan perjalanan. Biro perjalanan menawarkan asuransi berikut. Dalam kasus kehilangan bagasi $860 per orang. Dalam kasus pembatalan penerbangan $805 per orang. Dalam kasus sakit $1.345 per orang. Dalam kasus kehilangan dokumen $2.199 per orang. Itu harga penuh layanan dan hasil keluaran pertanda. Tanda harga asuransi keluarga gunakan variabel mana pun bisa.
Jadi kan ini orang ada ke Berarti kita tinggal bikin rumusnya ya. Rumusnya gimana? 860 per orang berarti 860 ntar dibagi tiga gitu. Jadi Di gimana? kan ini kan tertuliskan $860 per orang ya. Berarti kan Mm-mm. dibagi. Oh, oh dibagi. Lihat, sebuah keluarga Kan yang terdiri oh, dari 3 orang. Kita pengen tahu menghitung harga penuh asuransi. Ya, dalam satu keluarga ada 3 orang. Oh, ini buat asuransi 1 orang. Berarti total buat satu keluarganya oh, berarti dikali gitu ya. dikali. Jadi nanti kamu jumlahin dulu ini semua, terus tinggal kita kaliin dengan Tiga ya. 3. Itulah total dari asuransi keluarga. Ya, coba. Berarti gimana di Python-nya? Kalau kita mau ngitung ini semuanya ya, Berarti, berarti kita dalam total nih kita harus buat dalam kurung dulu supaya biar ini nih mm-mm, dihitung gitu kan ya. coba. Mm-mm, Transportasi ntar nanti ditambah mm, transportasi terus ditambah kesehatan ditambah mm-mm, paspor ya. mm-mm. Lalu dikali orang ya. Oh, udah gitu benar. Udah kamu tinggal print. Print habis itu em, harga asuransi keluarga sebelum ini isu total ya. Dah, checklist. Mantap. Ya, Lanjut nomor 7. just program yang menghitung harga last minute tour ya. Kadang biro perjalanan menjual tour last minute ini adalah tour dengan diskon 35%. Klien ingin membeli last minute tour ke pantai sebelumnya. Harganya adalah 56 $56.710 tanpa diskon. Berapa harus bayar ke klien sekarang? Itu harga untuk last minute tour buatlah hasil seperti yang tergambar. Diskon 35%. Kalau diskon harganya makin mahal, makin murah. Makin murah ya jadinya. Makin murah. Berarti gimana? Jadi ini kan kita tulis ini harga harga asalnya kan ya. Mm-mm, Yang mm-mm, ya. mm-mm. Bentar. Harga Lalu baru karena ya. ini 35%, berarti ini nanti harga ini dikali 35% terus dikurangin dengan ini gitu ya. Yes. Gitu, pintar. Kebalik tapi ya, ini dikurangi sama harga 35% ya. Bukan harga 35%-nya Ya, dikurangi sama dikali harga asli. gimana maksudnya? Jadi jadi harga asli dikurangi harga 35%. Bukan harga 35% kurangi harga asli. Oke, ya. Ya. Nah, itu kan udah ada variabelnya, Zahran. Jadi ini aja gitu Hmm, harga harga kurangi betul. 0,35. Itu. Iya kan ya? Yakin. Apa Berarti dikali jadinya dulu? Dikali 6 kali dulu dong. kali dulu ya? Kali Iya. dulu sama harga aslinya. Heeh. Kurangin harga. Nah, Coba. print habis itu ke Hmm. ya jadi Jadi minus. minus. Kenapa coba? Berarti dibikin 6 kurung dulu berarti kalau gitu. Cobain. Sebenarnya sama aja sih. Kan ini kan dikali Sama dulu aja kan kan sebenarnya. kali diduluanin. Berarti apa?
Nah, coba lihat tipsnya deh. Ya, Nih, harga asli kurangi harga 35%-nya. Ya, jadi misalnya $100 nih, dia dikurangin 10%. Oh ya udah berarti harga asli dikurangi harga 10%-nya. Jadilah itu diskon 10% atau kamu bisa langsung kali 0,9. Kenapa? Karena kan kita udah tahu oh ada pengurangan 10%. 100 kurangi 10% berapa? 90% ya. Nah, berarti ini ya, harga yang akan kita bayar 90%. Jadi harga asli kali 0,9. Ada dua cara. Oke? Ini tinggal kamu tukerin aja ya, urutannya. Jadi harga iya, kurangi harga 0,35 bukan harga ini kurangi sama harga aslinya. iya. Nah, nah Oh ya, ya. lanjut. Kurang apa coba? Coba buka buku tugasnya. Dilihat gambar. Titik, Apa? Titik duanya. titik dua, betul. Ah, dah bahas checklist. Iya. Lanjut. Ya, ini program membayar data tentang bekerja John minus 24. Program harus menampilkan seperti hasilnya pada gambar atas. Data kerja John, hmm, sebenarnya yang ini aja, ini kan ya jadinya tuh. Jawabannya itu Apa ada kita tiga. tiga ya? Jawabannya ada tiga. Kalau misalnya ya tanpa pakai variabel ya ini berarti sebenarnya secara teknis bisa dong ini. Iya, yang penting kan kita nggak error aja. Ya mungkin. Yang nggak error dan ngehasilin kayak di gambar. Ini benar ya. Yang ini juga Mana dua sebenarnya benar lagi? sih ya. Yang ini. Hmm. Oh, yang ini justru benar juga sih. Ini Karena juga fakta ya, bisa kita ini. oke. Satu lagi. Yang ini sih. Iya. Kalau ini nggak ada minus ya. Iya. Ah, betul. Oke. Sip, lanjut. Oke. Baca dulu soalnya. Sun program yang dapat menghitung harga sewa yang baru. Harga per malam di hotel dapat bervariasi tergantung pada hari dalam seminggu. Di hotel musim panas, pada malam hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, biaya adalah 2.100. Pada malam hari Jumat, Sabtu, Minggu, biaya adalah 2.850. Kalian menandai tanggal pemesanan yang diinginkan pada formulir tulis program menghitung atau harga untuk pemesanan. Program harus mencatat angka saja sebagai contoh. Ini sekian ini. Hmm, Sudah dibaca. Nah, berarti kita pengen menghitung harga sewa. Ya. Dia nginep yang di checklistin. Oke, ada harga spesial nih kalau kamu nginepnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, harganya segini. Jumat, Sabtu, Minggu berarti segini. Nah, berapa total dia yang perlu dibayar kalau dia menginapnya di tanda checklist itu? Ya, berarti gimana? Pertama, bikin dulu coba aja harga diulang dulu satu lagi. gitu ya. Ya. Harga satu di mana Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Mm. Gimana tuh harga Hmm, underscore satu gitu. harga tempelin boleh, mau di underscore juga boleh. Nah, itu juga boleh. Harga underscore Nah, satunya ya. ini kita lihat nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya, dia berapa hari nih dia menginapnya? Ada nggak Senin, Selasa, Rabu, Kamis? Ya. Senin nggak ada ya. Selasa, Rabu, Kamis ya. Rabu, Kamis dikasih. Tiga, Eh, bawahnya empat sih sebenarnya sih. empat. Sip, berarti harga satunya adalah
2100 dikali 4 jadinya ya. Gitu. Iya. Yes, terus harga duanya berarti berapa? Ya, jadi yang ini kan Jumat Sabtu Ini Minggu ya. Jumat Sabtu Minggu. Iya, 5 sih 5 kali ya. 5. Berarti, Jadi ini harga yang duanya ini 2850 hmm, dikali 5 jadi. udah benar ya. Ini langsung aja angkanya. Berarti kamu tinggal print aja langsung angkanya, hasil penjumlahan. Print gitu ya. Harga satu ditambah harga dua ya. Mm-mm. Ya. Sip, ada pertanyaan dulu? Untuk saat ini belum ada sih. Belum ya? Lanjut, Zahra. Oke, periksa programnya. Jalankan program yang periksa kode programnya setelah lihat cara kerja programnya ke level berikutnya. Kita menjalankan program ya. Oke, jalankan program periksa kodenya ya. Jadi kita jalankan. Mm-mm. Ini gimana nih? Jadi Nah, ini masukin data. Ya, kamu tinggal masukin data ya. Masukin harga satu tiket, ah, misal 100 gitu ya. oke, Mm-mm. contohnya ini 100. Terus Enter. kita bisa enter gitu. Nah, masukkan banyaknya turis. Berapa orang yang beli? 10 gitu ya. Ya cuma 10 oke. Nah, oh, jadi 1.000 yang perlu dibayar ya. Tinggal dikaliin. Gitu. Oke, kamu Oke, checklist dulu. Nah, lakuin yang sama. Jadi, gimana? input itu masukin data ya. Kamu bisa ngebikin Oke. apapun, data dimasukin gitu. Jadi bebas ya angkanya apa ya? Bebas. Angkanya berapapun bebas. Misalnya 1, 2, 3 ya. Misalnya ada Banyaknya contohnya turis. 2, 10, 10 contohnya. Hmm, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 10 ya. Oke, Ya. lanjut. Nanti itu kita akan bahas di sesi 2 ya. Oh ya, ini Lebih detailnya. ini apa ya? Nah, itu nanti Int. kita bahas. Itu integer ya. Oke, oke. Di abis ini. Lanjutin. Oke. Pilih operasi yang dilakukan program level selanjutnya. Program program meminta data dari pengguna ya. Betul. Ya. Hmm, melakukan tindakan dengan yang data yang dimasukkan ya. Mencetak hasil perhitungan. Mm-mm. Menggunakan fungsi input dan output data ya. Betul. Ini juga termasuk ya. Eh, Termasuk juga kan ada petunjuknya tuh. Masukkan harga. iya. Bekerja dengan variabel. Iya, ini kan ada variabelnya juga. Sip, dah Oke, aja semua benar semuanya ya. ya. Oke, Iya. ada pertanyaan dulu? Nggak ada sih semua. Nggak ada ya. Kedatangan coba share screen lagi ya. Wait. Oke. Nah, jadi tadi tuh apa sih kok ada input sama INT ya? Nah, itu adalah Ya. input data. Ya, jadi kamu kalau misalnya punya akun YouTube, Ya. Jahran Kenapa? punya akun YouTube nggak? Dulu punya, sekarang nggak lagi sih. Ah, kalau misalnya kita pengen masuk ke akun YouTube, gimana caranya? Pertama pasti login dulu kan, login Google dulu kan. Masukin email, bener ya, masukin email password dengan cara login. Nah, di Python kamu bisa pakai input. Oke, ya, nanti kamu tinggal masukin datanya, kayak yang tadi. Ya, jadi nanti kalau kamu input nama keluarga sama dengan input, nih ini masukkan nama keluarga manajer itu tipsnya ya, petunjuknya. Ya, ntar kalau misalnya kamu masukin data Williams, berarti variabel nama keluarga itu adalah Williams. Ketika Zahran panggil nama keluarga, berarti Zahran akan dapat Williams. Gitu ya, sama juga kayak kota. Kalau Zahran masukin New York,
Pas Jaran panggil lagi kota, dapatnya New York. Ya. Nah, jadi input itu kamu punya fungsi, nanti ada petunjuknya, dan hasil yang diinputnya masukin ke dalam variabel hasil. Ya, contoh kita Hmm. punya variabel apa program untuk menghitung total ya. Add service-nya misal diinput 300. Terus totalnya 2.500 tambah add service. Berapa variabel total, Zahra? Jadi 300 tambah 2.500 saja kan? Harusnya harusnya 2.800 ya. Tapi jadinya tuh INT STR error. Kenapa? Karena di dalam input itu dia dianggapnya sebagai teks. Jadi program ini menganggap oh 2.500 angka ditambahin sama teks. Nah, itu nggak bisa ya. Makanya Zahran perlu rubah ke dalam integer. Jadi yang asalnya teks 300, Zahran nanti akan dapatnya angka 300. Ya, hasilnya apa? Bisa dijumlahin deh, 2.800. Oke? Kayak gitu. Nah, itu aja Zahran. Ada pertanyaan dulu? Ya, kalau ini ya, di dalam matematika tuh integer tuh artinya kan bilangan bulat ya. Hmm. Bilangan, ya kan, bilangan bulat. Gimana kalau seandainya kalau mau ketik dalam desimal gitu. Ntar nanti kan Hmm. si programnya kan membulatkan itu dengan sendirinya gitu. Padahal kita sebenarnya nggak mau membulatkannya gitu. Itu Nggak ada dibulatin. selain lagi nggak? Jadinya error kalau kalau kamu masukinnya bulat desimal di sini. Jadinya error ya. Nah, caranya berarti bukan INT, tapi kamu nanti ganti jadi load. Load add underscore service. Ya, nama fungsinya float. Hmm. Ada pertanyaan lagi? Kita kalau mau nulis angka, ketik angka maksudnya, bisa dalam ini nggak pecahan nggak? Hmm, Dalam salah. pecahan Kayaknya misalnya kayak integer di float satu bisa per sih. empat, Heeh. misalnya satu per empat, satu per seperdua, atau 3/2 contohnya gitu. Kita Oh, tulisnya itu kayaknya beneran dalam pecahan, bukan dalam desimalnya gitu. kayaknya nggak bisa Itu sih. ada ini nggak? Harusnya yang integer nggak bisa ya. Nah, cuman nggak tahu nih kalau float. Ya nanti kita cobain ya. Coba habis itu kita coba lihat ya. Ada lagi? Nggak ada. Ada ya. Nah, coba jalan share screen kita cobain juga tuh. Oke. Harusnya yang integer nggak bisa sih. Misalnya 5/3, 5/3. Kalau Coba deh kamu share integer screen sih dulu. kayak, kalau integer sih memang kayaknya nggak bisa kan ya, soalnya kan bilangan bulat ya. Hmm. Oh ya udah ini kita kerjain yang baru aja langsung. Nomor 4 ya. Bulat ya. Nah, coba pilih. Ya. Ini bertanya pernyataan yang Jawabannya ada benar 4. tentang input. Oke. Bisa terdapat minus. Oke. Fungsi input kan data dari keyboard ya, bisa diketik ya. Yes. 3 Fungsi lagi. integer menggunakan mencetak angka, iya, betul ya. Yakin INT mencetak angka yang dimasukin dari keyboard? Input. Bukan INT ya. Oh, oke ya. Hmm. 3 lagi. Nah, ini sih hasil dari fungsi input selalu berupa string ya. Mhm. Kan Betul. harusnya teks ya. 2 lagi. Hmm, hasil dari fungsi input. Hasil dari fungsi input dapat disimpan dalam sebuah variabel ya. Mhm. 1 lagi. Ya kan? Ya. Hmm. Yang ini ya, tanda dalam tanda kurung fungsi input, Anda dapat menulis petunjuk untuk pengguna ya. Nah, sip. Checklist lanjut nomor 2.
Lanjut. Bagi kesalahan yang Sip, membuat coba. salah input data ya. Sebelum mengeluarkan voucher perjalanan, Biro Perjalanan mengirimkan klien program untuk pengumpulan data. Ini tidak bekerja sekarang. Berbagai kesalahan operasi program ini harus bekerja seperti yang tunjukkan pada gambar. Nah, jadi kita mau ngebenerin Negara kesalahan input data. Ada nggak fungsi put? nggak ada input yang ada. Nggak ada ya. Terus di dalamnya harus kasih apa? Ya. Ini ya, apa sebutnya Tanda petik. tanda kutip Tanda kutip. Input put. input ya Hmm. ya, input terus gambar surat keluarga ada, negara Ini ada, musim juga ada. Ini yang ketiga. oh ya, lupa. Sip. Nah, boleh checklist ya. Ya, checklist. Langsung checklist aja biar sekali. Nah, Tadi apa namanya tadi? nah ini John bebas, ya. nggak perlu sama. Nama keluarga Oh, bebas bebas ya. ya. Misalnya mau Syamil gitu, boleh. Atau siapa? Misalnya Udin. namanya Ah, Muhammad Muhammad. contohnya. Masukkan negara Negara tujuan. eh, Indo. Indonesia contohnya. Mm-mm. Masukkan musim, Musim. musim apa? Ini Musim lagi panas. hujan ya. Ah, panas boleh. Muhammad Indonesia musim panas. Oh, Oke belum deh. hijau ya? Oke. Coba lihat lagi buku tugasnya. Oh, ini coba dihapusin spasinya ya. Ini juga spasinya dihapusin. Oke. Ini masih ada. Apa tuh? Oh, masih ada spasi ya? Oh ya. Ah, sip, cobain lagi. Asal namanya itu nama lain ya. Salah namanya Bambang. Bambang. Negara tujuan Indonesia contohnya. Indonesia. Musim hujan ya contohnya. Ya. Oh, sebelum. Coba buka lagi buku tugasnya sekarang. Masukkan nama keluarga negara tujuan. Oh, ini. Stripnya ada spasi ya. Kasih spasi. Setelah Oh ya. setelah strip kasih. Nah, Ini. stop dulu. Oke. Baru kasih spasi ya. Belum dikasih. Oh, belum kasih. Di stop dulu. Oh ya. Nah, Nah, baru checklist. oke. Oke. Bambang Indonesia musim hujan. Nah, Oke. sip. Oke. Lanjut, nomor 5. Perbaiki bug dalam program biro perjalanan yang menghitung harga menginap di hotel untuk jumlah hari yang dimasukkan. Hasil yang mungkin dari program ini menunjukkan pada gambar data yang bisa macam apapun. Misalkan, oke, ini program Mm-mm. ini kurungnya kelebihan ya, jadi nggak usah. Mm-mm. Bisa dalam kurung input, habis itu dalam kurung lagi ya. Nggak usah digituin. Ini Kalau INT langsung aja. int bisa langsung ini tanpa kurung ini. Inputnya nggak usah ada lagi maksudnya. Jadi INT Oh, doang. Nah, int langsung bisa gitu ya. iya. Ingat kalau variabel nggak usah dikasih tanda petik. Nanti kalau dianggap apa jadi tanda petik, jadinya teks ya. Oke ya. Ke hotel. Nah, ini benar. Hari input Baris masukkan jumlah hari 3. istirahat. Oke, ini katanya aman. Habis itu Tapi apa yang kurang hotel, coba? harga hotel. Variabel hari. Dia kan angka juga ya. Berarti sama Zahran harus diapain? Jumlah hari int jadinya ya. Ya dikasihinnya ya. Berarti bikin baris baru nih bawahnya. INT ya. Hari sama dengan kayak gini nih. Tapi diganti jadi hari aja. Eh, Dibikin ini baris baru Zahran. Di baris 3 kamu enter.
Bentar. Nah, hari sama dengan INT hari kita. INT harinya. Mm-mm. Gini. Nah, Oke. terus baris 6 apa yang kurang? Baris 6. Kayaknya udah aman kan ya? Setelah tanda petik harus ada apa? Koma. Koma, sip. Hmm, ya, Ya, boleh checklist ya. Langsung checklist aja, Jaran. masuk masuk. Harga satu malam hotel contohnya. Ini bebas kan ya? Masuk angka. Yang bebas. Salah 1.000. Jumlah hari istirahat 107 hari contoh. Ya, oke. Sip. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Nggak ada ya, lanjut. Nomor 6. Pesan program menghapus bonus selama pembelian. Masukkan harga tiket, sekian, oke. Banyak perusahaan penerbangan menawarkan bonus pelanggan untuk mereka. Orang-orang yang ingin beli tiket dan diskon yang setara dengan bonus mereka semakin banyak daftar ke biro perjalanan. Dan program yang meminta penghapusan harga tiket dan jumlah bonus setelah perhitungan, program akan menampilkan harga diskon seperti yang gampang. Jadi harga kita bisa tuliskan harganya. Jadi int ya. Mm-mm. Int, nggak usah pakai ini kan ya? Tunggu. Input dulu. Input dulu baru INT ya. Oh, oke. Ya, Mm-mm, input kan kita gini harus ya. masukin dulu datanya. Heeh. Heeh. Masukkan harga tiket. Heeh. Nah, ini baru kita INT-in. Dibikin baris baru. Ini ya, Nah, di harga ya gitu ya. harga Harga INT serangan kita. ganti apa harga gitu ya. Mm, Bonus. Ini juga sama ya kayak tadi. bonus Berarti juga sama input cara yang sama. masukkan bonus untuk dihapuskan. Terus habis itu ini juga sama ya. Bonus dengan INT. Bonus. Oh ya harga diskon. Nah, lihat. Dia dari 15.000 terus masukin 350 jadi segini. Berarti di gimana ini? Pengurangan ya jadinya ya. Diapain? Dikurangin ya. Dikurangin. Sip. Ya. Apa harga contoh harga diskon gitu. Ya, boleh. Bebas ya nama variabelnya. Heeh. Ya. Harga terus dikurangin bonus Nah, tinggal di print deh. print harga diskon. Cek saja langsung. Soal harga tiket misalnya contohnya 1234, bonus yang dihapuskan misalnya 123 jadi Nah, 111 oke ya. ini udah di checklist kan? Checklist belum? Coba. Udah, udah. Oh, udah. Berarti ada yang typo. Coba lihat lagi. Hmm, Hmm, masukkan harga tiket. Masukkan bonus untuk dihapus. Udah kok, udah bener. Oh, ini. Ada teksnya. Punya Zahran ada nggak? nggak ada. Nggak ada. Kita tambahin dulu teksnya ya. Oke. Di stop Oh dulu. ya, oke. Tunggu ini tulis tadi apa harga diskonnya. Harga diskon. Hmm.
Ada diskon, habis itu ini, koma, harga diskon. Ya, biasa biasa. Berarti yang empat contohnya ini satu dan tiga, satu, ya. Sip. Lanjut nomor 7. Oke. Tulis program Department Sales. Karyawan ingin mengirim surat penawaran iklan secara otomatis melalui email. Program harus meminta nama klien, jumlah tur yang dibeli sebelumnya, tur yang dimasukkan. Dari tanggapan yang terima, program harus membuat surat otomatis dan konteks untuk berikutnya. Nama klien. Ehm, Berarti kita suruh input dulu ya. ya, misalnya contohnya nama underscore klien contohnya ya. Kita tulis input. Bebas kan ya? Variabel apa aja kan ya? Nah, variabel bebas. Coba cek. Nama klien, Hmm. enter. Ehm, kita misalnya pilih jumlah contohnya. Ya, oke. Input jumlah paket Typo. ya, jumlah paket yang dibeli. Di situ jumlah kita jumlah lagi. Habis itu in sejumlah. Nah, ini nggak hmm, usah dirubah ke INT juga nggak. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita tuh pakai INT kalau misalnya ada operasi aritmetik. Nah, karena dia langsung ditampilin doang, jadi sebenarnya nggak apa-apa, langsung input doang ya. Jadi oke, kita langsung input yang ketiga aja nggak apa-apa, lanjutin. oke. Misalnya contohnya nomor berapa paket. Hmm. Bisa kita tulis input paket yang diusulkan. Kurang T. Ya, paket yang diusulkan. Habis paket, habis itu tulis dong kalau itu print gitu ya. Green, betul. Nah, Nah, ini habis kita itu tinggal lihat ya. Pertama itu yang ini dulu ya. Halo, koma Jen. Nah, iya ini adalah yang halo, inputnya ya. Oke, Kadot iya coba halo, kasih garis koma, bawah yang input-inputnya ya. iya. Nah, itu yang dikasih hijau, itu input-inputnya. Ada komanya, Print ya Ran. berapa? Oh ya ada Nih, koma juga ya, koma-koma gitu ya. oke. Sip. Print habis itu Anda telah berpergian bersama kami. Empat ini kan apa jumlahnya? Jumlah koma lagi ya kan ya? Kalau mau lanjut lagi ya, Yes, koma lagi, pintar. koma lagi. Habis itu waktu misalnya seru. Apakah Anda ingin? Nah ini stop. Habis itu kita print lagi. Berpergian lagi. Ini nggak pakai R ya, bepergian. Oh ya berpergian ya. Ya, Terus, berpergian lagi. nah ini Ulang enggak lagi. berpergian lagi ini tuh ngegabung ya, nggak bukan beda baris itu. Jadi ini dalam satu print, dua baris ini dalam satu print. Kayak ini dihapus aja print yang ini, gabungin sama yang atas. Oke. Nah, nyatu ya itu tuh. Ya katanya kayak nggak nyatu tuh di gambarnya. Hmm. Print. Apa lagi ya? Oh ya, biro perjalanan kami mengadakan
penjualan wisata ke bilang koma habis itu nama Prancis itu kan paket ya, paket terus kembali lagi ke dengan diskon 10%. Oke, coba nama kliennya Budi contohnya, jumlah paket yang dibeli misalnya 10, paket yang diusulkan ya ke ini ya, kota atau negara kan ya, ini kan ya. Jakarta contohnya, dia nanti bermain sama kami. Udah checklist belum? Oh ya, lupa saya. Sama klien contohnya Budi, contohnya 10 paket, paket berapa ke Jakarta contohnya. Nah, berarti ada yang typo. Coba lihat lagi. Anda telah bepergian bersama kami. Hmm. Anda ingin bepergian lagi ke biro perjalanan kami mengadakan penjualan wisata ke. Coba ini ya dihapus, Zahra, Oh, lupa yang baris ini tiganya, sama seru. yang INT-nya itu dirubah, dihapus aja. Oke. Sama ini tadi Wisata. saya juga lupa taruh tanda seru di Oh iya. ini. Nah, coba Ini Budi penulis misal 10 paketnya ke Jakarta contohnya. save. Ya, Oke, mantap. Lanjut. teknik program tanpa error teh. Terus minta nomor dan nama pemesanan dan menampilkan pesan seperti yang diinginkan pada gambar. Nomor tiket, oke. Jawabannya ada Eh, dua ya. ini ya, oke. Hmm, betul. Ini masuk. Satu lagi. Hmm, nomor kayak ini. Bisa itu put masukkan nomor print. Ini juga termasuk ya. Lihat urutannya. Dia Oh, adalah nomor tiketnya dulu ya, baru namanya. oh iya. Berarti salah. Ini, ini nggak ada ini ya berarti ya. Hmm, Hmm, ini kan nomor nah, baru nama ya. ntar sebenarnya ini sama gak sih? Sama ya? Sama nggak? Atau ada bedanya? Iya, tuh ya. Nomor sama sih katanya. Sama ya? Ya udah Sama ya. berarti yang ini aja pilihnya. Jangan yang ini. Ya, Sip dah, dua itu doang. Boleh checklist? Lanjut. ya udah. Ah, udah. Wait, Kak Dota Oke, akan share scan lagi ya. Dari Zahran ada pertanyaan dulu nggak? nggak ada. Belum ada ya. Kak Dota akan coba share scan dulu. Nah, Oke. jadi hari ini Zahran udah belajar mengenai variabel ya. Variabel itu apa Iya. berarti Zahran? Ini ya, huruf atau ini ya untuk memasukkan data gitu ya. Tuh. Jadi nanti Zahran punya Hmm, nama, terus disimpan nih apapun. Terus input untuk apa? input tuh untuk memasukkan untuk memasukkan data gitu ya, yang kita Kalau input. INT, INT itu integer ya, jadi itu berhubungan dengan angka gitu. yes. Jadi dia ngerubah yang asalnya teks jadi angka. Gitu ya. Nah, Zahran ada pertanyaan dulu? Belum sih, belum ada. Belum ada ya? Sip. Kalau belum ada, untuk kelas hari ini kita cukupkan mengenai variabel. Dan nanti kita lanjutin lagi ke pertemuan berikutnya ya. Bye-bye, Zahran. Selamat siang. Oke, baik. Ya, selamat siang. Bye.